Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini menyambung pertemuan sebelumnya tentang melukis. Dan hari ini kita akan membahas tentang alat dan bahan dalam melukis. Apakah kalian tahu apa saja alat-alat dalam melukis? Kita akan membahas satu persatu tentang alat dan bahan dalam melukis. Tetap simak pembelajaran berikut ini. Alat dan bahan yang pertama adalah pensil. Di antara kita tentu tidak asing lagi mengenai benda ini. Sudah sering kita gunakan di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Namun apakah kalian sudah tahu? Pensil terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada tipe H dan ada tipe B. Tipe H adalah sebuah pensil yang memiliki tekstur yang keras. Biasanya digunakan untuk membuat skate bangunan. Karena memiliki efek yang tidak begitu gelap, bahkan cenderung warna pensil ini abu-abu. Pensil tipe H ini, jika angkanya semakin tinggi, maka ketebalan pekatnya akan semakin rendah. Dan tipe yang kedua adalah tipe B, sebuah pensil yang memiliki tekstur lunak biasanya ditandai dengan kode-kode berikut, di antaranya 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Dan 8B. Dan kode ini semakin besar angkanya, maka pensil ini akan menghasilkan warna yang lebih pekat atau semakin hitam. Dari contoh berikut ini, kita akan mengetahui bahwa berbeda pensil, berbeda tipenya akan menghasilkan kepekatan warna yang berbeda pula. Berikutnya adalah pensil arang. Pensil ini banyak digunakan untuk membuat sketsa dalam ukuran besar atau media yang membutuhkan garis sketsa yang kuat, seperti kanvas. Pensil ini sangat disenangi pelukis dalam membuat sketsa, sebab sketsa yang dihasilkan sangatlah jelas. Pensil ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tipe dark, kemudian medium, dan light. Ketiga jenis pensil ini memiliki tingkat kehitaman yang berbeda pula. Berikutnya adalah pastel dan krayon. Untuk kedua benda ini, kita sering salah memahami. Kita sering menganggap bahwa pastel dan krayon itu adalah sama. Nah, antara pastel dan krayon memiliki perbedaan masing-masing. Di antaranya adalah jika krayon, pembuatannya adalah lilin, teksturnya keras, warna yang dihasilkan lembut namun sulit untuk digradasikan. Kemudian jika pastel, pembuatannya adalah dari lilin dan dari minyak. Kemudian teksturnya lembut, warna yang dihasilkan cerah. Berikutnya kuas lukis. Kuas untuk melukis bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok menurut bulu kuas. Di antaranya bulat lancip, bulat tumpul, persegi rata, persegi lancip, besar dan ukurannya tiap merek tidak sama. Nomor bisa sama tetapi besarnya bisa berbeda. Kegunaan masing-masing kuas tidak sama. Misalnya yang bulat lancip untuk mengerjakan yang rumit, sedang yang persegi rata untuk menangani bidang yang lebih lebar, cocok untuk mengeblok bidang lukisan. Berikutnya palet. Palet adalah papan atau lempengan tempat menaruh dan mencampurkan cat. Palet biasa dibuat dari kayu, plastik, keramik, atau bahan lain yang keras. Kemudian berikutnya adalah pisau palet. Pisau palet adalah bilah logam yang panjang, lurus, seperti jari. Biasanya dilekatkan pada pemegang kayu. Logamnya tebal sedikit dibandingkan pisau lukisan. Pisau palet pada dasarnya memang untuk mencampur cat minyak di atas palet. Pisau palet boleh digunakan untuk mengecat kanvas dan boleh juga digunakan untuk melukis, selain kegunaan utamanya adalah mencampurkan warna. Dan yang berikutnya adalah kanvas. Kanvas merupakan salah satu media yang paling umum digunakan untuk melukis. Nah, itulah tadi beberapa contoh alat dan bahan dalam melukis.
Masih banyak contoh lainnya. Jika kalian memiliki contoh lain, boleh tulis di kolom komentar ya.